Minggu ini channel ini mencapai 1000 subscriber dari nol dalam 1 bulan. Di waktu yang bersamaan, kedai geprek saya di titik yang paling sepi sejak buka. Ada satu hal yang saya sadari, saya salah menggunakan AI. Tapi bukan AI-nya yang salah, tapi cara saya yang salah. Saya akan bahas di video ini, tonton sampai habis. 1 bulan yang lalu saya bikin channel ini dari nol. Saya hanya menggunakan handphone, saya hanya menggunakan PC second yang saya beli dari lama. Saya nggak punya budget produksi, saya hanya memiliki pengalaman bikin konten saya yang gagal dulu. Dan saya hanya punya cerita kehidupan saya. Sekarang channel ini udah grow, punya 1000 subscriber, punya 30.000 view. Tapi ada yang lebih penting dari angka. Saya belajar sesuatu yang tidak saya ekspektasikan. Saya belajar kapan saya harus percaya AI dan kapan saya harus percaya insting saya. Saya akan menunjukkan kepada Anda sebuah data, ini data dari channel YouTube saya. Kita bisa lihat di video yang thumbnailnya usia 35 mulai dari nol. Itu dari analisa saya sendiri, bukan dari AI. Itu saya mendapatkan 20.000 view. Terus langkah pertama menuju 1 miliar juga analisa saya dalam waktu singkat mendapatkan 2.500 view. Sekarang kita lihat cara daftar pakai ChatGPT dari HP. Itu hanya 714. Ini analisa dari ChatGPT. Dan sekarang lihat yang ini. Kita akan lihat short saya. Ini ada yang hanya 862 kali view. Dan juga ada yang 425, ada yang 426. Ini ngeblank saat mau mulai, mood jelek sama dengan cuan hilang. Ini view-nya rendah dan ini analisa dari AI. Semua konten yang disarankan oleh AI, performanya tuh jauh dari konten yang datang dari pemahaman saya sendiri tentang audiens saya. Kenapa bisa begitu? Karena AI itu tidak mengenal audiens saya. AI itu mengira audiens saya itu mau belajar tentang AI secara basic. Sedangkan audiens saya ingin melihat saya menggunakan AI dalam perjalanan hidup saya yang mungkin mereka rasakan sama dan sedang mereka alami struggle sama seperti saya. AI kasih saran yang masuk akal secara teori, tapi saya yang tahu realitanya. Ini pelajaran yang besar banget yang saya dapatkan dalam 1 bulan ini belajar AI. AI itu powerful, tapi AI itu buta dengan konteks yang hanya kamu yang tahu. Sekarang saya mau cerita bagian yang gak enaknya. Pada saat YouTube saya bertumbuh, kedai geprek saya semakin sepi. Kemarin penjualan organik hampir tidak ada. Itu pun tertolong dengan saya mengusahakan untuk menjualnya kepada kerabat-kerabat saya. Dan saya mengulangi kesalahan yang sama dari channel saya, channel YouTube saya, yaitu kesalahan yang sama, saya terlalu mengikuti AI tanpa saya memfilternya. AI itu menyarankan saya menjual ayam geprek ini secara partai gitu, ke event-event dan segala macam. Padahal itu tidak sesuai dengan situasi saya. Dan di mana saya pada saat menggunakan AI, saya menganalisa sendiri dan saya menemukan bahwa di Google pun rating saya 5. Dan itu pun dari customer yang baru waktu saya grand opening. Kita kan waktu grand opening minta customer pelanggan yang baru ini untuk mengisi Google. Dan rating saya 5 dan masalahnya bukan di produk. Ternyata masalahnya adalah orang belum tahu tempat kami karena tempat kami itu masuk di dalam gang, di dalam garasi rumah seperti itu. Jadi orang itu tidak bisa menemukan saya secara kebetulan. Jadi solusi yang saya gabungkan dengan AI adalah bukan promosi banyak, tapi bagaimana saya datang ke tempat pelanggan yang sudah ada. Maksud saya promosi-promosi itu kita ada promosi di Grab, di Shopee. Ternyata promosi-promosi itu yang untuk mengiklankan kedai kami itu supaya terlihat paling atas dan kesempatan klik customer tuh lebih banyak. Itu sedang kami hentikan karena membuat kami rugi seperti itu. Sekarang kami sedang proses, kita lagi proses untuk manggil food vlogger dan harapan kami itu bisa mengundang customer baru. Terus yang kedua di sebelah kami itu ada cafe yang
laris banget gitu. Kita akan coba untuk narik traffic dari sana. Dan yang ketiga, kita sudah nyebar beberapa voucher makanan potongan diskon di mahasiswa Ubaya yang terdekat. Jadi karyawan kami suruh 2 hari sekali untuk datang ke area Ubaya untuk membagikan voucher. 1 bulan ini saya belajar sesuatu yang sederhana, namun tidak mudah untuk diterima. AI ini adalah alat yang powerful, tapi AI ini tidak akan mengerti tentang kondisi kamu secara realita. Kalau kamu memberikan AI konteks yang jujur dan detail, AI akan membantu kamu menganalisa secara detail dan mungkin mendekati apa yang kamu inginkan. Tapi kalau kita memberikannya tidak detail atau kita tidak jujur dengan kondisi kita, realita kita, hasilnya akan sangat meleset jauh dari apa yang kita harapkan. Saya belajar dari channel YouTube saya yang sudah 1000 subscriber dan kedai geprek saya yang masih berjuang. Saya belajar ada hal yang sama, yaitu AI adalah suatu alat yang kita gunakan, tapi keputusan tetap ada di tangan kita. Di video berikutnya saya akan share kepada kalian bagaimana hasil voucher yang sudah saya sebar di mahasiswa Ubaya, dan food vlogger apakah akan mendatangkan customer yang baru. Dan saya akan share berikutnya juga langkah kedua menuju 1 miliar pertama saya. Kalau kamu juga pernah mengikuti saran dari AI dan ternyata meleset, tulis di kolom komentar di bawah ini. Saya juga penasaran dengan pengalaman kamu. Jangan lupa subscribe, kita lihat perjalanan ini sama-sama. Saya Daniel Kristianto, dari nol saya tidak akan menyerah sampai 1 miliar itu tiba.